Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Subhan Fauzan, berasal dari program studi Sains Informasi Geografi Angkatan 2020. Pada video kali ini, kita akan membuat 3D Building View menggunakan plugin QGIS to 3GS dan juga data dari OpenStreetMap. Dan hasil yang akan dinanti yaitu seperti pada layar Anda. Oke, selanjutnya akan membuat peta tiga dimensi bangunan. Namun pertama-tama kita memerlukan uh, data yang diperlukan terlebih dahulu. Salah satunya yaitu data poligon bangunan. Dan data tersebut dapat dicari melalui berbagai macam. Yang pertama bisa melalui GeoFabric. Mari kita coba buka terlebih dahulu. Dan di GeoFabric ini itu terdapat data bangunan dan fasilitas umum seluruh dunia gitu. Dan dapat kita lihat tidak hanya itu saja, mungkin banyak data-data lain yang disediakan. Namun untuk mendapatkan data bangunan dan fasilitas dalam bentuk OpenStreetMap, kita bisa melalui bagian downloads, lalu di bawah tulis our download server ini ada link yaitu download geofabric.d dan kita klik link tersebut dan di sini kita dapat melihat berbagai benua yang disajikan. Karena Indonesia sendiri pada benua Asia, diklik. Nah, di sini menyajikan data OpenStreetMap bangunan per negara gitu. Kita bisa milih Indonesia, lalu, nah biasanya jika file tersedia di bagian Indonesia latest free shp.zip ini akan berwarna biru, biru muda seperti ini karena mungkin data sudah tidak tersedia dan kita bisa di scroll ke bawah dan memilih per provinsi. Provinsi mana yang akan kita pilih? Di sini saya memilih Jawa. Klik provinsi Jawanya dan ada direct link yang namanya itu Java latest free shp.zip dan kita bisa klik ini lalu mendownloadnya gitu karena saya sendiri sudah mendownloadnya jadi tidak perlu. Lalu yang kedua kita bisa melalui hot export tool. Kita klik terlebih dahulu hot export tool. Namun pada web ini kita perlu login terlebih dahulu gitu sebelum mendapatkan data. Setelah login, kita langsung klik Start Exporting. Nah, di sini kita bisa memilih wilayah. Sebagai contoh, kita menuliskan Bandung. Tidak, oh ya ini Bandung. Lalu saat kita klik dan akan muncul. Nah, untuk tahapannya kita isi dulu nama sebagai percobaan saja. Oke, setelah ini, setelah mengisi nama, lalu klik tools box ini untuk wilayah mana yang akan kita gunakan gitu, atau yang akan kita dapatkan si data bangunan tersebut. Sebagai contoh kita klik, lebarkan dan mungkin segini gitu. Dan klik lagi. Oke, selanjutnya kita next. Nah, di sini ada beberapa pilihan format yang akan kita gunakan gitu karena uh, kita menggunakan QGIS, langkah lebih baiknya kita memilih format SHP gitu. Lalu selanjutnya klik next. Dan di sini terdapat beberapa macam data gitu banyak ya.
dari bangunan, fasilitas umum, niaga, hubungan komunikasi, edukasi, police station, ambulan, dan lain-lain. Banyak. Nah, namun di sini saya hanya memerlukan data bangunan saja gitu. Mulai dari nama, geometri, lalu alamat, dan juga eh, material dan condition. Sebenarnya material dan condition ini opsional gitu, tidak terlalu dibutuhkan gitu dalam pembuatan peta eh, tiga dimensi bangunan ke depannya. Lalu setelah ini di checklist, kita scroll, lalu klik next. Nah, di sini jangan lupa untuk uncentang publish this export karena hanya dipakai untuk kita sendiri gitu. Setelah ini, lalu create export, menunggu beberapa saat, dan di sini kita bisa melihat statusnya running. Jika sudah selesai, maka akan berubah menjadi complete. Nah, di sini karena data OpenStreetMap ini sudah saya download. Oh, namun sebelumnya ada beberapa cara lain gitu yang bisa kita download melalui Gigisnya secara langsung gitu. Pertama, kita memerlukan plugins. Pluginsnya yaitu kita bisa dilihat di install. Karena saya sudah uh, menginstal pluginsnya terlebih dahulu gitu sebelumnya. Pertama kita memerlukan OpenStreetMap Downloader, lalu Quick Map Service dan Quick OpenStreetMap ini gitu untuk mendownload data OpenStreetMap yang dibutuhkan. Caranya bagaimana? Kita bisa melalui pada browser ini kita pilih XYZ Tiles, lalu klik yang paling kiri ini, lalu bisa diklik dua kali, maupun bisa kita drag seperti itu. Dan kita zoom ke wilayah mana yang kita butuhkan. Misalnya Bandung gitu ya. Nah, lalu setelah ada, kita setelah mendownload plugins tadi, kita klik yang download ASM data by rectangle selection. Kita klik sebagai AOI-nya, kita hold, klik kiri, lalu lepas, dan kita akan menunjukkan koordinatnya dari mana sampai mana gitu. Setelah itu bisa kita lakukan save location. Mungkin seperti itu jika mendapatkan data OpenStreetMap langsung dari Gigisnya. Namun eh, ada kelebihan dan kekurangan, baik data yang diambil melalui GeoFabric maupun eh, hot export tool tadi dan juga di OpenStreetMap langsung dari Gigisnya gitu. Dan saya kenapa memilih eh, melalui GeoFabric karena bangunannya itu lebih mendetail dibanding dengan OpenStreetMap eh, yang disediakan langsung oleh atau yang bisa di-download langsung di dalam Gigisnya. Oke, ini beberapa bahannya. Yang pertama kita mungkin memilih daerah Jakarta. Oke, ini nama bangunannya. Kita langsung drag saja. Oke, kita memakai Google Satellite. Kita zoom bagian Jakartanya dan nampak ada
titik-titik gitu ya. Sebenarnya ini bukan titik-titik tapi poligon dari bangunan itu sendiri. Karena banyak, akan lebih baik kita potong menjadi daerah sini saja gitu, yaitu Jakarta Pusat. Nah, untuk memotong wilayah ini, kita memerlukan SHP Jakarta Pusat itu sendiri. Nah, di sini saya sudah mendownload batas administrasinya, dan kalian semua juga bisa mendownload melalui internet gitu. Banyak, bisa melalui Tanah Air atau Inagio Portal, bisa melalui web-web pribadi lainnya gitu. Tidak harus yang dikelola oleh pemerintah, asalkan kita bisa mengecek apakah itu akurat atau tidak gitu. Di sini kita masukkan administrasi kecamatan area 25K, klik 2 kali, maka akan muncul. Kita hapus salah satu saja. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan proses klik di vector overlay ini. Kita pilih inputnya, yaitu hotel ini, lalu overlay-nya ke administrasi kecamatan. Kita klik run. Oke, karena ini setelah klik finish, kita langsung tutup saja dan akan muncul layer baru bernama clip. Dan kita unchecklist saja yang dua layer ini, administrasi dan layer bangunannya. Setelah muncul, kita dapat lihat sangat rumit gitu dari bangunan yang ada di Jakarta Pusat ini, detail gitu. Lalu selanjutnya, untuk membuat tiga dimensinya sendiri, kita bisa menggunakan plugins QGIS 3GS ini nih. Nah, jika belum terinstall, bisa kita install terlebih dahulu di sini gitu, di search langsung QGIS 2 3GS ini. Karena di sini saya sudah terinstall, langsung kita bisa langsung klik logo di atas ini. Oke, kita sesuaikan dulu skalanya. Yang ke segini kita langsung klik. Nah, mungkin di sini memerlukan RAM yang cukup gitu ya. Mungkin minimal 4 agar SIP selama pemrosesan itu tidak uh, nge-lag gitu. Nah, ini bisa dilihat sudah mulai bermunculan bangunannya. Masih dalam proses loading satu-satu gitu ya. Pertama poligonnya terlebih dahulu, lalu yang kedua base map-nya. Oke, karena terjadi beberapa kendala seperti not responding, sepertinya data yang muncul terlalu besar, dan mungkin selanjutnya setelah saya memotong klip lebih kecil dari administrasi kecamatannya gitu di Jakarta Pusat ini, kita bisa langsung klik plugins yang ada di atas ini gitu, QGIS, 3GIS, Exporter seperti sebelumnya. Kita klik, lalu kita pilih yang sudah diklik ini, loading, dan juga pilih base map-nya. Oke, karena sudah muncul, kita dapat lihat. Hanya saja di sini bangunan gitu masih menyatu dengan layer base map-nya gitu.
Untuk memunculkan bangunan tersebut, kita klik kanan pada polygon clip, lalu properties, dan pada object type ini kita pilih extrude. Nah, selanjutnya, pastikan pada ketinggian ini sudah disetting dari sananya gitu, dengan ciri ada angka di depannya gitu, yang berbeda dengan angka selanjutnya gitu. Setelah itu, kita apply. Maka bangunan akan muncul, kita langsung OK, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini gitu. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.